Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wenda Zarima, NPM 1913-02-308. Di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja saya untuk pemenuhan tugas ujian akhir praktikum PPTIK dengan dosen pengampu Ibu Lisa Tania SPD MSc, Bapak Andrian Saputra SPD MSc, dan asisten praktikum Putri Selviana Soja dan juga Presti Hendriani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi reaksi reduksi dan oksidasi. Meskipun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, semoga semangat kalian tetap terjaga ya untuk belajar. Nah, silakan kalian login ke virtual class Modelenisia dengan link serta keyword yang tertera. Nah, berikut ini merupakan tampilan ketika hendak login atau masuk ke virtual class Modelenisia. Di sini silakan kalian isi, masukkan nama pengguna serta password yang sudah kalian daftarkan pada virtual class kalian. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Silahkan kalian akses course Redox dengan password yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, ketika kalian sudah berhasil login dan masuk ke course Redox, tampilannya akan seperti ini ya. Ada kompetensi dasar, indikator, dan foto pengajar. Kemudian ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan selanjutnya dengan masing-masing pokok tampilan yang berbeda-beda. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian isi terlebih dahulu daftar hadir yang tersedia di forum virtual class, yaitu di bagian attendance. Kemudian untuk pertemuan hari ini, silahkan kalian amati video pembelajaran pada pertemuan 1 dengan mengklik icon atau lambang dari YouTube tersebut di virtual class kalian masing-masing. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran reaksi reduksi dan oksidasi oleh Wenda Zarima 1913-02-3008. Selamat menyaksikan ya. Happy watching. Selanjutnya yaitu perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Pengertian reduksi dan oksidasi itu sendiri telah mengalami perkembangan. Pada awalnya, reaksi reduksi oksidasi dikaitkan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian dikembangkan menjadi proses serah terima elektron dan perubahan bilangan oksidasi. Perkembangan konsep reduksi dan oksidasi yang pertama yaitu oksidasi reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Pada awalnya, pengertian reduksi dan oksidasi dikaitkan dengan oksigen, di mana reduksi adalah pelepasan oksigen dan oksidasi adalah pengikatan oksigen. Nah, perhatikan dua contoh berikut ini, yaitu contoh reduksi dan contoh oksidasi. Untuk contoh reduksi, pada zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi disebut reduktor. Pada contoh tersebut, reduktor yang digunakan adalah karbon monoksida, aluminium, dan juga H2. Nah, untuk contoh oksidasi, sumber oksigen pada reaksi oksidasi disebut oksidator. Pada contoh 1, 2, dan 3, oksidator yang digunakan adalah udara. Sedangkan pada contoh keempat, oksidatornya yaitu KClO3. Ini merupakan contoh animasi pelepasan dan pengikatan oksigen, di mana reaksinya yaitu 2 Mg solid plus O2 gas akan membentuk 2 MgO solid. Nah, dalam reaksi ini yang mengalami reaksi reduksi yaitu O2, di mana O2 ini akan melepas gas oksigen. Nah, kemudian Mg
akan mengalami reaksi oksidasi karena Mg akan mengikat oksigen yang dilepaskan oleh O2. Konsep yang kedua yaitu oksidasi reduksi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasannya reaksi antara unsur logam dengan unsur non-logam melibatkan pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, untuk itu kita perhatikan kembali dua reaksi berikut ini. Reaksi kalsium dengan oksigen, reaksi kalsium dengan belerang. Nah, menurut konsep oksidasi reduksi terdahulu, reaksi nomor 1 tergolong oksidasi karena merupakan pengikatan oksigen. Tetapi reaksi kedua tidak termasuk oksidasi. Padahal dalam kedua reaksi itu, kalsium mengalami hal yang sama, yaitu melepaskan 2 elektron. Nah, kelihatannya pengertian oksidasi reduksi yang dikaitkan dengan oksigen terlalu sempit, sehingga diperlukanlah definisi oksidasi reduksi yang lebih luas. Untuk itu, pengertian oksidasi reduksi kemudian dikaitkan dengan pelepasan dan penerimaan elektron, di mana oksidasi adalah pelepasan elektron dan reduksi adalah penyerapan elektron. Nah, pelepasan dan penyerapan elektron terjadi secara simultan. Artinya, jika suatu spesi melepaskan elektron, berarti ada spesi lain yang menyerapnya. Nah, hal itu berarti bahwa setiap oksidasi disertai dengan reduksi, sehingga disebutlah dengan redoks atau reduksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi atau oksidasi saja itu disebut dengan setengah reaksi. Namun pemisahan ini hanya dalam bentuk ide saja, tidak dalam kenyataan. Nah, dalam reaksi kalsium dengan belerang terdiri dari 2 setengah reaksi, seperti yang tertera. Pada contoh tersebut, kalsium dioksidasi oleh belerang. Oleh karena itu, belerang merupakan pengoksidasi atau oksidator. Sementara itu, belerang direduksi oleh kalsium. Jadi, kalsium ini merupakan pereduksi atau reduktor. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwasanya oksidator itu menyerap elektron dan mengalami reaksi reduksi. Sementara reduktor itu melepaskan elektron dan mengalami oksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan reaksi berikut ini ya, di mana Ca ini melepaskan 2 elektron, di mana 2 elektronnya akan diserap oleh belerang atau S. Nah, sehingga Ca ini akan membentuk Ca2 positif dan S ini akan menjadi S2 negatif. Nah, oleh karena itu, yang berperan sebagai reduktornya adalah Ca dengan hasil oksidasinya adalah Ca2 positif yang merupakan reaksi oksidasi, sementara S atau belerang ini merupakan oksidator yang merupakan hasil reduksinya ialah S2 negatif dan mengalami reaksi reduksi. Nah, untuk reaksi natrium dengan klorin membentuk natrium klorida juga termasuk reaksi redoks. Nah, zat manakah yang menjadi reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi natrium dengan klorin tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya ini bisa kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, berikut ini merupakan animasi serah terima elektron, di mana yang sudah seperti kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya Ca ini akan melepaskan 2 elektronnya, kemudian belerang akan menyerap 2 elektron yang dilepaskan oleh Ca, sehingga akan membentuk Ca2 positif plus S2 negatif atau menjadi kalsium sulfida. Selanjutnya yaitu konsep yang ketiga, oksidasi reduksi sebagai pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Dalam berbagai reaksi redoks yang melibatkan spesi yang kompleks, kadang-kadang tidak mudah menentukan atom mana yang melepaskan elektron dan atom mana yang menyerap elektron. Nah, sebagai contohnya, perhatikan reaksi redoks yang tertera. Nah, pada reaksi tersebut, apakah kalian dapat segera mengenali unsur mana yang melepaskan elektron dan unsur mana atau mengalami oksidasi dan unsur mana yang menyerapkan elektron atau mengalami reduksi pada reaksi tersebut? Cukup rumit bukan? Nah, oleh karena itu, kerumitan tersebut dapat diatasi dengan mengaitkan pengertian oksidasi dan reduksi dengan perubahan bilangan oksidasi.
Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya pelepasan elektron itu menyebabkan kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan penyerapan elektron menyebabkan penurunan bilangan oksidasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya reaksi oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi, sementara reduksi itu adalah suatu reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi. Mari kita perhatikan kembali reaksi kalsium dengan belerang yang membentuk kalsium sulfida yang seperti yang tertera. Nah, setelah melepaskan 2 elektron, bilangan oksidasi kalsium naik dari 0 menjadi positif 2. Sementara setelah menyerap 2 elektron, bilangan oksidasi sulfur turun dari 0 menjadi negatif 2. Jadi, dalam reaksi itu, kalsium mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Sementara belerang mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, jika dikaitkan dengan reduktor dan oksidator, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya oksidator ini adalah suatu spesies yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sementara reduktor adalah suatu spesies yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait konsep bilangan oksidasi, di mana kita akan membahas terkait pengertian bilangan oksidasi dan juga aturan menentukan bilangan oksidasi. Pengertian bilangan oksidasi, pengertiannya yaitu besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam suatu senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Penulisan bilangan oksidasi itu berbeda dengan penulisan muatan ion, di mana bilangan oksidasi dinyatakan dengan menuliskan tanda muatan terlebih dahulu, kemudian baru muatannya. Contohnya positif 3, positif 2, dan positif 1. Sementara itu, muatan ion dinyatakan dengan menulis besarnya muatan terlebih dahulu, kemudian baru jenis muatannya, seperti Mg2 positif, S2 negatif, dan F negatif. Selanjutnya yaitu aturan menentukan bilangan oksidasi. Dengan mempertimbangkan keelektronegatifan unsur, dapat disimpulkan suatu aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Aturannya yang pertama yaitu unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, contohnya H2, N2 itu mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, yang kedua, fluorin unsur yang paling elektronegatif dan membutuhkan tambahan 1 elektron mempunyai bilangan oksidasi sama dengan negatif 1 pada semua senyawanya. Nah, yang ketiga, bilangan oksidasi unsur logam selalu bertanda positif. Bilangan oksidasi itu seperti pada logam alkali, bilangan oksidasinya yaitu positif 1. Sedangkan pada golongan 2A seperti logam alkali tanah itu mempunyai bilangan oksidasi positif 2. Yang keempat, bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya yaitu bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe3 positif itu adalah sebesar positif 3. Aturan yang kelima yaitu bilangan oksidasi hidrogen umumnya yaitu positif 1. Kecuali dalam senyawanya dengan logam hidrida, bilangan oksidasi hidrogen sama dengan negatif 1. Contohnya yaitu bilangan oksidasi hidrogen dalam HCl, H2O, dan NH3 itu adalah sebesar positif 1. Sedangkan bilangan oksidasi hidrogen dalam Na natrium hidrida ataupun barium hidrida itu adalah sebesar negatif 1. Nah, aturan yang keenam yaitu bilangan oksidasi oksigen umumnya negatif 2. Contohnya seperti bilangan oksigen dalam H2O dan MgO itu mempunyai bilangan oksidasi negatif 2. Namun, ada pengecualian dalam OF2 atau oksida, bilangan oksidasi oksigen yaitu sebesar positif 2. Sedangkan dalam peroksida seperti H2O2, bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif 1. Dan dalam superoksida atau O2 negatif, seperti KO2, bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif setengah. Aturan yang ketujuh yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Untuk aturan yang ke-8 yaitu ada jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya.
Selanjutnya yaitu reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Nah, untuk yang pertama, reaksi disproporsionasi ini adalah suatu reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Jadi, sebagian dari zat itu mengalami oksidasi dan sebagian lagi mengalami reduksi. Nah, contohnya reaksi antara klorin dengan larutan NaOH seperti yang tertera. Nah, sebagian dari gas Cl2, bilangan oksidasinya 0 mengalami reduksi menjadi NaCl dengan bilangan oksidasi Cl-nya yaitu negatif 1. Dan sebagian mengalami oksidasi menjadi NaClO dengan bilangan oksidasi Cl sama dengan positif 1. Nah, dalam hal ini yang berperan sebagai oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama yaitu Cl2. Nah, selanjutnya yaitu reaksi konproporsionasi. Nah, reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi redoks yang mana hasil reduksi dan oksidasinya sama. Nah, contohnya reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida yang menghasilkan belerang dengan air dengan reaksi yang tertera. Nah, pada contoh ini, hasil reduksi dan hasil oksidasinya merupakan zat yang sama, yaitu belerang. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran tersebut, silahkan kerjakan post-test berikut ini. Berapakah bilangan oksidasi pada setiap unsur dalam PbNO3 dua kali? Berikut ini juga saya lampirkan bagaimana bentuk molekul dari PbNO3 itu agar kalian mengetahuinya. Selanjutnya, silakan kalian kembali ke virtual class masing-masing apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian masih bingung terkait materi yang telah disampaikan di video pembelajaran. Kalian bisa menyampaikannya atau berdiskusi melalui forum diskusi yang tersedia. Kemudian, kerjakan tugas halaman 214 di buku paket kalian dan kumpulkan pada asesmen pengumpulan tugas bersamaan dengan post-test yang sudah saya berikan sebelumnya. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi pembelajaran reaksi reduksi dan oksidasi, silahkan kalian download aplikasi Siredo. Pendownloadannya dapat kalian akses pada bagian aplikasi Siredo di virtual class yang dapat kalian download dan install di telepon pintar kalian masing-masing. Nah, di dalam aplikasi Siredo ini memuat 7 menu aplikasi, yaitu pembahasan, video pembelajaran, freebooks materi, contoh soal, rangkuman, latihan soal, dan tentang aplikasi. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang dapat diakses secara online untuk dapat memudahkan kalian dalam mempelajari materi redoks kelas 10. Nah, berikut ini saya sampaikan cara install dan cara penggunaan aplikasi Siredo yang dapat kalian gunakan dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk menginstal aplikasi Siredo di Android atau handphone, kita cukup mengklik Siredo tersebut di handphone kita, lalu kita klik install. Nah, ini lagi memasang aplikasinya di handphone. Kita tunggu beberapa saat aplikasi terpasang, kita bisa langsung buka. Selanjutnya yaitu cara penggunaan aplikasi Siredo yang sudah terinstall di handphone. Nah, setelah terinstall, aplikasi Siredo ini mempunyai icon atau lambang berupa buku dengan nama Siredo. Nah, untuk ke halaman utama atau masuk ke dalam aplikasi ini, kita cukup mengklik icon atau lambang tersebut. Oke, kita klik iconnya. Maka kita akan dialihkan ke halaman utama aplikasi Siredo dengan ucapan selamat datang di aplikasi pembelajaran kimia Siredo. Reaksi reduksi dan oksidasi Wendayozarima 1913-02-3008. Jadi, di dalam aplikasi Siredo ini memuat 7 menu aplikasi. Yang pertama, ada menu pembahasan. Yang kedua, ada menu video pembelajaran. Yang ketiga, ada menu freebooks materi. Yang keempat, ada menu contoh soal. Yang kelima, ada menu rangkuman. Yang keenam, ada menu latihan soal. Dan yang ketujuh, ada menu tentang aplikasi. Nah, sebelum kita ke menu-menu ini, jika kita mengklik garis 3 di pojok kiri atas, maka kita akan dialihkan ke menu navigasi, yaitu home.
Nah, sama saja isinya seperti pada halaman utama, berisi menu-menu dalam aplikasi Siredo. Baik, untuk membuka setiap menu dalam aplikasi Siredo, kita cukup mengklik icon atau lambang dari menu tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membuka pembahasan, maka kita akan mengklik icon atau lambang menu pembahasan. Maka kita akan dialihkan pada materi-materi dalam aplikasi Siredo. Jadi di dalam materi Siredo ini membahas terkait reaksi reduksi dan oksidasi yang mencangkup perkembangan konsep reduksi dan oksidasi, mulai dari oksidasi reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen, beserta contoh reaksi dan juga penjelasannya, oksidasi reduksi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron, dan juga oksidasi reduksi sebagai pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, selain itu juga ada penjelasan terkait konsep bilangan oksidasi yang dimulai dari pengertian bilangan oksidasi, aturan-aturan menentukan bilangan oksidasi, dan juga ada pembahasan reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Nah, untuk ke halaman utama, seperti sebelum kita mengklik icon pembahasan tadi, maka kita cukup mengklik tanda panah ke kiri untuk kembali. Nah, maka kita akan kembali ke tampilan awal. Nah, yang kedua, jika kita mau membuka video pembelajaran, kita juga cukup mengklik icon atau lambang dari menu video pembelajaran. Maka selanjutnya kita akan dialihkan ke YouTube yang terhubung secara otomatis di dalam aplikasi Siredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Wendo Zarima, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pelepasan oksigen. Nah, pada awalnya pengertian reduksi dan oksidasi dikaitkan dengan oksigen di program dengan unsur non-logam melibatkan pelepasan dan penerimaan elektron. Mari kita perhatikan dua contoh berikut. Oksidasi hidrogen dan oksigen dalam H2O. Nah, berikut ini merupakan rumus Lewis dari H2O. Oke, kita lanjut lagi ke menu yang lainnya. Nah, apabila kita mau mengklik atau masuk ke dalam menu Flipbook materi, maka kita cukup mengklik icon lambang dari Flipbook materi tersebut. Maka selanjutnya kita akan dialihkan ke Flipbook secara online. Selanjutnya, apabila kita mau masuk ke dalam menu contoh soal, maka kita cukup mengklik icon atau lambang contoh soal. Maka kita akan dialihkan dengan contoh soal yang ada di dalam aplikasi Siredo. Di sini memuat beberapa contoh soal yang disertai dengan penjelasan dan pembahasannya. Nah, untuk kembali lagi kita cukup mengklik panah ke kiri. Selanjutnya, jika kita mau membuka menu rangkuman, kita juga cukup mengklik icon atau lambang menu aplikasi rangkuman.
maka kita akan disajikan berupa rangkuman dalam aplikasi Siredo terkait materi reaksi reduksi dan oksidasi. Kita klik lagi panah ke kiri atas untuk kembali ke halaman awal. Nah, selanjutnya kita akan membuka menu latihan soal. Maka kita cukup mengklik juga icon atau lambang latihan soal tersebut, dan secara otomatis kita akan dihubungkan dengan iSpring Quizmaker untuk membuka latihan soalnya. Oke, kita coba buka. Kita swipe ke bawah. Nah, di sini kita isi dulu biodata kita. Isikan email, lalu start quiz. Di sini kita jawab bebas dulu ya. Selanjutnya, nah di sini kita jawab sembarang dulu ya. Nah, ini juga kita jawabnya sembarang dulu untuk memberikan contoh saja. Kita klik selanjutnya. Di sini ada pilihan select. Kita submit all dan klik yes. Nah, ini merupakan hasil atau poin dari latihan soal kita yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui tentang aplikasi, di dalam aplikasi Siredo ini kita cukup mengklik icon atau lambang tentang aplikasi, maka kita disajikan berupa foto galeri dari aplikasi Siredo. Kita klik di sini. Nah, tentang aplikasi yang pertama ada pengembang aplikasi. Di sini berisikan foto dan juga nama dari pengembang aplikasi, yaitu Wenda Yozarima, NPM 1913-023008, Pendidikan Kimia kelas 4B untuk pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya kita klik lagi panah ke kiri untuk kembali. Kita klik yang ini. Nah, di sini disajikan berupa kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian yang hendak dicapai dalam penugasan tentang pembuatan aplikasi ini dengan materi reaksi reduksi dan oksidasi. Kita klik lagi panah ke kiri di pojok atas untuk kembali. Nah, cukup mudah bukan penggunaan dalam aplikasi Siredo ini, dan cukup menarik serta sangat memberikan kesempatan bagi pengguna untuk dapat ilmunya dengan pengaksesan yang mudah. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan pelajari kembali materi-materi reaksi reduksi yang sudah pelajari hari ini.